Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel GT Grafis, dimana kita bisa belajar banyak hal, yaitu tentang desain grafis, editing, dan audiografi. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan tentang desain grafis, yaitu tentang fungsi shaping. Kalian akan cepat menangkap ilmunya dan lebih menyenangkan dalam media pembelajarannya. Nah, fungsi shaping sendiri ada di menu objek. Nah, di menu objek ini banyak submenu, yaitu antara lain ada fungsi shaping. Langsung saja, fungsi shaping itu apa? Fungsi shaping itu fungsi dimana kita bisa menggabungkan, bisa memotong, bisa membuat objek baru dengan objek yang telah kita tentukan. Fungsi shaping ini bekerja hanya kepada objek yang lebih dari satu guys. Jadi kalau objeknya cuma satu itu nggak bisa, fungsi shaping ini tidak berfungsi. Itu guys. Hanya beberapa, mungkin tidak semua bisa melakukan fungsinya dengan baik. Selanjutnya kita membuat objek dulu. Objek di sini ada objek kuning dan objek merah. Selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi shaping dengan baik dengan menekan objek 1, tekan tombol shift dan tekan objek 2. Nah, di sini di dalam properties bar maka akan ada menu baru, yaitu fungsi shaping sendiri. Fungsi shaping sendiri kita bisa menekannya nggak harus yang di belakang ini guys, nggak harus di depan ini. Jadi kita bisa menyesuaikan guys. Misalnya kita ingin menekan yang depan dulu, tekan, lalu tekan kembali kuning. Ya seperti itu guys. Untuk menjalankannya seperti itu. Langsung saja kita masuk ke fungsi pertama, yaitu weld. Weld sendiri seperti ini guys. Boom. Kita bisa menggabungkan dua objek sekaligus guys. Jadi menjadi satu objek seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggabungkan, misalnya seperti ini guys. Kita memiliki objek baru, objek 1, objek 2. Kita gabungkan dengan weld ini guys. Intinya weld ini adalah menggabungkan 1 dan 2 objek itu menjadi satu objek. Lebih dari satu objek kita bisa gabungkan menjadi satu objek seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke trim guys. Trim ini seperti ini guys. Mungkin kita mau memotong. Ini sebenarnya teknik pemotongan guys. Jadi kita bisa memotong. Misalkan kita ingin memotong yang kuning, jadi kita bisa tekan yang merah, lalu kita tekan yang kuning dengan kondisi shift yang masih tertekan guys. Jadi ketika kita ingin memotong, tekan merah, klik tombol shift, tekan yang kuning, shift lepas, kita trim ini guys. Nah, ini memotong yang kuning. Kita juga bisa membalikkan guys, dengan cara klik kuning dan tekan shift tombol merah, tekan tombol shift lalu klik objek yang merah. Nah, kita bisa memotong objek di depan ataupun yang di belakang guys, seperti itu. Lalu kita coba intersect sendiri seperti ini guys. Boom. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini guys, yang terjadi ini guys. Kita bisa membuat objek baru di dalam dua objek. Jadi ada satu objek tambahan yang muncul setelah kita menggunakan dua objek ini guys. Jadi kita tadi kan letaknya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi objek yang dihasilkan setelah kita menggunakan fungsi dari intersect ini adalah menghasilkan objek baru sesuai dengan tindihan objek ini guys. Jadi kan ini menutupi kan guys objek, jadi akan menghasilkan objek di sini seperti itu. Cukup jelas. Selanjutnya kita mencoba dari simplify. Nah,
Simplify ini sebenarnya hampir sama dengan trim guys, hampir sama-sama memotong objek, bedanya cuma seperti ini guys. Boom. Nah, saya contohkan lagi. Boom. Apa yang beda dengan trim? Sebenarnya gini guys, Simplify ini memotong objek yang ada di belakang saja, tidak peduli kita mau klik objek mana terlebih dahulu. Intinya kita hanya bisa memotong yang belakang ini guys, walaupun kita ingin, kalau tadi kan kalau di trim kan ini seperti ini guys, kita menggunakan seperti ini. Saya berikan dua objek. Nah, ini yang pertama saya akan menjelaskan di trim sendiri seperti ini. Klik satu objek. Misalkan kita ingin memotong yang merah, klik objek merah, dengan kondisi tombol shift masih tertekan, kita trim. Nah, kita bisa memotong objek merah guys. Tapi kalau Simplify itu seperti ini fungsinya. Walaupun kita ingin memotong yang merah, tetap saja tidak bisa, yang terpotong akan yang kuning seperti ini. Kita klik klik objek kuning, kita tekan shift, lalu kita klik objek merah, tetap aja guys yang terpotong yang kuning, nggak bisa kita memotong objek yang di depannya seperti itu. Selanjutnya kita coba fungsi dari front minus back. Front minus back sendiri sebenarnya memotong suatu objek, lalu objeknya itu hilang guys. Maaf, salah. Nah, seperti ini kita blok, kita fungsikan front minus back. Nah, seperti ini guys, memotong objek yang depan, objek yang belakang itu akan hilang. Kita buat dua objek, kita blok. Nah, ini kan objek yang depan, tadi merah objek yang depan, kuning objek yang belakang. Nah, ini fungsinya memotong objek yang ada di depan, lalu objek yang di belakang yang kita gunakan sebagai alat pemotong itu akan hilang. Nah, selanjutnya kalau back minus front itu apa? Kalau back minus front itu hanya saja kebalikannya guys. Kita memotong objek yang belakang. Gambar. Kita oh ini ada tembakan baru guys. Maaf. Nah, jadi seperti ini. Boom. Nah, objek yang depan ini akan memotong objek yang belakang, dan objek yang kita gunakan sebagai alat pemotong tersebut akan hilang guys. Hanya saja kebalikannya dengan yang front minus back. Kalau front minus back itu fungsinya memotong objek yang depan, yang belakang sebagai alat pemotongnya itu akan hilang. Kalau back minus front itu memotong objek yang ada di belakang, lalu alat pemotong objek yang di depan itu akan hilang, seperti itu. Selanjutnya kita di create boundary seperti ini. Kita buat satu objek, dua objek. Nah, kita bisa tekan tombol shift, kita bisa tekan blok ini guys, kita klik tahan dan blok. Kita bisa klik create boundary. Nah, apa yang dihasilkan yaitu objek baru linearnya guys. Linearnya saja, nggak ada perubahan apapun dalam dua objek ini. Kita bisa pisahkan, hanya saja kita mendapat linear baru. Menurut saya itu saja guys dalam pembelajaran kali ini tentang fungsi shaping yang ada di objek ini. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Mungkin itu saja. See you guys. Sampai jumpa.